Shalom, selamat pagi. Bertemu dengan saya lagi di dalam renungan harian Sword yang sangat luar biasa yang tiap hari kita dengar. Sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya Tuhan memberikan kita hikmat mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Dan sebentar kalau kami ingin mendengarkan firman Tuhan, bukakan isi hati pikiran kami, supaya firman-Mu ini boleh berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami, dan kami boleh semakin luar biasa bersama dengan-Mu. Di dalam nama Yesus kami semua tak berdoa dan mengucap syukur pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, belakangan hari ini saya sedang menonton satu acara gitu ya, cuplikan-cuplikan acara yang dimana mengenai talent, bakat seseorang. Lalu di situ saya melihat banyak sekali ada beberapa orang yang mendapat kesempatan khusus, kalau di situ bilangnya dapat golden buzzer gitu ya. Jadi dia dapat kesempatan langsung untuk perform secara live. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sangat begitu takjub bagaimana banyak sekali orang-orang yang tidak dianggap artinya oleh dunia ini, oleh masyarakat ini. Tetapi begitu luar biasa ketika mereka menampilkan bakatnya dan diberi kesempatan oleh jurinya, dan itu membuat saya menangis. Itu membuat saya terharu dan akhirnya saya teringat dengan Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memberikan kita kehidupan yang luar biasa, yang membuat kita sampai dengan taraf hari ini. Ayatnya kita sama-sama buka di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Ini ayat favorit semua orang. Ini ayat yang dihafal di luar kepala. Ini ayat yang sebagai seorang yang diselamatkan Anda mesti hafal seharusnya. Tapi kalau tidak pun tidak ada masalah. Kita baca sama-sama. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada satu kisah di situ di mana seorang anak, ya, dia dia pernah mengalami leukemia pada umur 3 atau 4 tahun. Lalu dia dibully oleh teman-temannya karena dibilang ketika dia melakukan kemo, kepalanya mulai botak. Anak kecil. Lalu suatu hari anak itu bilang, "Mah, aku ingin belajar violin, biola." Lalu mamanya tanya, "Di keluarga kita nggak ada yang bisa main violin," dia bilang, "biola. Dan juga tidak punya darah seniman," dia bilang begitu. Tapi karena anaknya mau, lalu dilesin lah itu anak. Sampai akhirnya anaknya bisa, lalu dia ikut audisi dan sampai akhirnya mendapat golden buzzer. Bapak Ibu Saudara sekalian, dunia semakin gak menentu. Kematian karena COVID ada di mana-mana yang kita dengar. Tapi kalau Anda dan saya pada hari ini masih sehat, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, berapa banyak orang yang di luar sana yang sebenarnya tidak berdaya. Mereka hopeless, mereka nggak tahu mesti ngapain dengan hidup mereka. Sedangkan pada hari ini kita yang sudah tahu, kita yang sudah mengenal Tuhan, kita terkadang malah membiarkan diri kita malah seolah-olah tidak mengerti, bahkan seolah-olah kita malah menganggap remeh keselamatan yang Tuhan sudah kasih. Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap manusia membutuhkan satu kesempatan terkadang. Bahkan ada yang butuh 2, 3, dan 4. Bapak Ibu sudah tahu, ketika anak itu diberi kesempatan sekali saja dalam hidupnya, oleh siapa? Oleh juri, dia tidak menyia-nyiakannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada lagi satu
kontestan ya, dia tidak bisa berbicara. Kalau saya bilang malah dia cacat. Tapi tahu, dia membuat semacam kayak joke-joke gitulah ya, stand up comedy atau apa gitu. Dan akhirnya dia menang, menjadi juara. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ini makhluk yang tidak berharga sebenarnya. Kita ini sebenarnya adalah makhluk yang gak ada artinya. Tapi karena Tuhan Yesus menolong kita, dia memberikan nyawanya buat kita, maka kita menjadi orang yang berharga. Bahkan dibilang kita adalah biji matanya Allah. Oleh sebab itu, segala kesempatan yang telah diberikan oleh Tuhan, mari kita pergunakan dengan baik. Di luar sana banyak sekali orang yang tidak mendapat kesempatan seperti Anda dan saya pada pagi hari ini. Saya yakin kalau Anda mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, maka adalah orang-orang yang sangat beruntung. Kenapa? Paling tidak Anda sudah mengenal Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, tahukah Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa banyak sekali orang di luar sana yang belum mengenal Tuhan? Dan terkadang mereka bingung mereka harus kemana. Terkadang mereka putus asa dan gak tahu mesti harus berbuat apa. Jadilah jawaban buat mereka-mereka itu. Jadilah sebuah harapan yang membawa Yesus kepada mereka-mereka itu. Bagaimana? Dengan cara apa? Dengan cara kita menampilkan diri kita, berbuat satu hal yang baik, perkenalkan diri Anda, berdampaklah bagi mereka-mereka itu dengan kasih yang kita punya. Belakangan hari ini, saya senang sekali menonton film-film talent seperti itu. Saya mengucurkan air mata saya tidak berhenti-hentinya. Karena saya melihat jika manusia saja mau memberikan kesempatan buat orang-orang yang tersingkirkan, buat orang-orang yang tidak berdaya, apalagi Tuhan kita. Saya sedih bukan karena saya melihat mereka adalah orang-orang yang dikasihani, bukan. Tapi saya sedih dan terharu melihat mereka itu seperti saya sebelum saya mengenal Tuhan. Dan ketika mereka mendapat golden buzzer, itu pun juga seperti saya ketika Tuhan selamatkan. Jadi mari pada pagi hari ini, buat kita yang sudah mengenal Tuhan dan sudah diselamatkan Tuhan, mari kita berbuat sesuatu buat Tuhan. Mari kita berkarya lebih lagi. Mari kita membuat hidup ini yang hanya sekali menjadi berarti buat Tuhan kita. Amin. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur kalau Engkau boleh menyelamatkan kami. Kami bersyukur kalau kami boleh mengenal Engkau. Kami bersyukur kalau Engkau boleh memberikan kami kesempatan sekali lagi untuk kami bisa menikmati segala sesuatu yang Engkau berikan kepada kami di dalam hidup ini. Tuhan, ajar kami untuk kami mengerti apa rencana-Mu di dalam hidup kami, sehingga biarlah hidup kami ini menjadi hidup yang berarti bagi nama-Mu, Tuhan. Di dalam nama Yesus, aku mau serahkan semua ke dalam tangan Tuhan pada pagi hari ini. Dan haleluya, haleluya. Amin. Kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, jangan dipandang remeh, jangan dianggap asal-asalan, tetapi pergunakanlah dengan baik, sehingga ketika nanti kita ketemu dengan Tuhan, ketemu dengan Yesus, kita bisa bilang, Tuhan, talenta yang Kau sudah berikan kepadaku, ini hasilnya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.